Looks like it's turning around. Drask's ship is definitely turning around. Kangen sama akting Leonardo DiCaprio atau sama Jennifer Lawrence di sini tempatnya. Halo hola, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Video kali ini kita simak alur film Don't Look Up yang ambil genre drama komedi. Langsung aja check it out. Conspiracy theories on. Kita diperlihatkan sebuah laboratorium observasi astronomi dengan beberapa fasilitas teleskop canggih non-mutakhir. Seorang mahasiswa doktoral di bidang astronomi bernama Kate Dibiasky tengah melakukan pengamatan terhadap peristiwa supernova di sana. Saat melakukan pendataan di komputernya, Kate terkejut dengan gambaran benda luar angkasa yang ia temukan di layar. Setelah ia cross-check lebih dalam, ia baru menyadari gambaran benda di angkasa tersebut adalah sebuah komet yang tengah melintas di dekat bumi. Ia segera menghubungi dosennya di jurusan astronomi Universitas Michigan bernama Dr. Randall Mindy untuk memberitahukan penemuannya. Randall begitu bangga dengan Kate yang telah berhasil identifikasi komet yang kemudian ia beri nama komet Dibiasky. Dibiasky, right? Seusai melakukan perayaan kecil-kecilan, Randall dibantu Kate dan koleganya melakukan perhitungan orbit dan lintasan yang akan ditempuh oleh si komet. Mereka melakukan kalibrasi dengan perhitungan rumus-rumus ilmiah, namun Kate melihat sebuah hitungan ephemeris komet yang aneh dan terkesan anomali. Why does the ephemeris keep getting lower and lower? Randall kemudian menyadari bahwa keanehan yang dilihat oleh Kate memang benar. Dengan napas yang berat, Randall segera membubarkan perhitungannya dan menyadari bahwa bencana besar akan datang di masa depan. Professor Mindy? I can't figure this one out. Not tonight, guys. Randall dan Kate menghubungi pegawai NASA untuk memberitahukan komet yang ditemukan oleh Kate. Sang pegawai mengecek data-data yang dikirim oleh Randall, kemudian menghubungkan sambungan teleponnya ke kepala kantor koordinasi pertahanan planet NASA yang bernama Dr. Oglethorpe. Oglethorpe tersambung dengan telepon, kemudian Randall menjelaskan komet temuan mereka yang berukuran 6-9 km berpotensi menabrak bumi dan menghancurkan seluruh permukaannya. Oglethorpe bertanya perkiraan waktu komet menabrak bumi. Perhitungan Randall, Kate, dan pegawai NASA pun sama, yaitu sekitar 6 bulan 14 hari lagi dari setting waktu tersebut. Mendengar hal tersebut, Oglethorpe segera menyuruh Randall dan Kate untuk mengikuti penerbangan militer ke DC malam itu dengan segera untuk membahas ancaman komet dan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih. No idea. Is there any customary seating? Joke? Holy shit. Sesampainya di Washington DC, mereka bertemu di Gedung Putih. Tak hanya Oglethorpe saja, mereka bertemu juga dengan Jenderal Thames, wakil dari Pentagon. Mereka berempat kemudian menunggu di sofa tamu, menunggu kedatangan presiden. Kate sempat mabuk jet lag setelah melakukan perjalanan panjang dari Michigan. Presiden Amerika Serikat yang ternyata di film ini adalah seorang perempuan memasuki area ruang oval bersama para stafnya. Harapan Randall dan kawan-kawan untuk berbincang segera dengan Presiden kandas setelah para staf memberitahu mereka bahwa Presiden punya satu urusan terlebih dahulu, kemudian menyuruh mereka untuk tetap menunggu.
Lama mereka menunggu mendengar presiden yang ternyata malah merayakan ulang tahun salah satu stafnya. Si jenderal membawakan camilan untuk Randall, Kate, dan Oglethorpe. Namun si jenderal mengatakan camilan tersebut seharga $20. Mereka pun membayarnya. Saat tengah minum, Randall akan meminum obat Xanax, yaitu obat penenang, namun malah direbut oleh Kate dan diminum olehnya. Ceritanya Randall dan Kate ini mengalami gangguan kecemasan akibat efek samping pekerjaan mereka sebagai observer dan peneliti astronomi. Apalagi dengan temuan mengejutkan berupa komet berbahaya membuat tingkat kecemasan mereka semakin meningkat. Mereka menunggu hingga malam hari. Si jenderal pamit terlebih dahulu karena keesokan harinya ada pertemuan penting. Kate mengambil minuman di pantry, kemudian bertanya di mana ia membayar. Salah satu staf kepresidenan yang berada di sana berkata bahwa minuman dan camilan di sana memang gratis dan disediakan untuk tamu. Mendengar hal tersebut, Kate geram karena si jenderal menipunya. Why on earth would X are free? What? But they're free. Oh, gosh. Why on earth would Bagaimana bisa seorang jenderal berkedudukan tinggi melakukan penipuan hanya untuk $20 saja? Sudah gila memang. Kepala staf presiden bernama Jason, yang ternyata adalah anak si presiden Amerika Serikat sendiri, berkata bahwa hari itu karena sudah malam, presiden tak bisa ditemui lagi. Ia menyuruh kembali keesokan harinya. Randall dan Kate yang kecewa memilih untuk menyewa motel untuk tinggal sementara. Di motel, Kate bertelepon dengan pacarnya yang seorang jurnalis. Mereka menggosipkan tentang Gedung Putih yang tengah dirundung masalah karena skandal calon ketua MA. Sementara Randall menghubungi istrinya yang tengah bersama dengan putra-putranya. Just remember to speak up in the meeting tomorrow, okay? You know how you... And we're celebrating. Way to go, Marshall. Way to go. I'm proud of you. Pada akhirnya, Randall, Kate, dan Oglethorpe bisa menghadap presiden. Randall dengan gugup berusaha menjelaskan temuan komet mereka yang tengah mendekati bumi. PhD candidate Kate Dibiasky here. A comet between 5 to 10 kilometers across that we estimate came. Saking gugupnya, Kate berusaha membantu Randall menyatakan kepada presiden bahwa komet tersebut 100% akan menabrak bumi dan jika dibiarkan akan menghancurkan bumi seisinya karena berpotensi menimbulkan gempa dan gelombang tsunami yang dahsyat. Mendengar hal tersebut, presiden dan kepala staf cuma tertawa dan menganggap bahwa temuan mereka seperti dongeng. Presiden terkesan menyepelekan masalah tersebut. Ia justru lebih mementingkan situasi dan kekuatan politiknya daripada mendengarkan penjelasan tentang komet tersebut. What the hell is so bored. Just tell us what it is. Kate sempat marah dan tak puas dengan sikap presiden. Ia meminta presiden untuk mengambil tindakan, mengarahkan astronot handal untuk menghancurkan komet sebelum jatuh di bumi demi keselamatan umat manusia. Presiden tak menyetujuinya. Ia hanya menjawab, penemuan Kate dan Randall perlu diteliti lebih lanjut lagi oleh ilmuwan andalan Gedung Putih, sehingga langkah yang bisa mereka ambil saat ini adalah untuk menunggu dan mengamati, karena dekat-dekat ini pemilu paruh waktu akan diadakan dan hal tersebut sebagai prioritas presiden saat ini. I say we sit tight and assess. Randall, Kate, dan Oglethorpe tentu tak puas dengan tindakan dan kebijakan presiden. Namun apa daya, semua keputusan tertinggi ada di tangan presiden. Mereka pun meninggalkan Gedung Putih dengan perasaan marah. Our planet at speeds not even. I hear you. Obviously, everything we talked about in here super classified. Peter Israel, seorang ilmuwan sekaligus CEO BEST, tengah melakukan showcase untuk launching produk teknologi handphone terbaru mereka. Ia menjelaskan keunggulan yang mereka punya ketimbang produk-produk handphone konvensional lainnya. Without you needing to say one single word to the life setting, instantly senses my mood. It also Seusai showcase, ia mendapatkan informasi dan data mengenai komet Dibiasky dari pihak Gedung Putih. Dari sini, rencana gilanya akan berubah jadi petaka.
An astronomer friend of his in Mexico. Di stasiun kereta, mereka bertiga membuat strategi untuk membeberkan hal tentang komet tersebut kepada khalayak ramai setelah usahanya meyakinkan presiden menemui kebuntuan. Kebetulan pacar Kate adalah seorang jurnalis dan ia bisa menghubungkan mereka kepada media televisi. Setelah melakukan pertemuan dengan pegawai televisi untuk membahas kredibilitas informasi, Randall dan Kate mendapatkan kesempatan untuk tampil di sebuah show dengan tajuk Daily Rip, Jack and Bree. Namun mereka harus mengikuti pelatihan media terlebih dahulu. Hari H penyiaran live pun datang. Mereka sampai di gedung penyiaran dan mendapatkan briefing dari pihak TV terlebih dahulu. Mereka mendapatkan layanan makeup untuk penampilan yang lebih baik di depan layar kaca. Saat itu, Kate bermaksud meminta obat anti cemas kepada Randall, tapi kali ini Randall tak memberikannya. Oglethorpe, pacar Kate, istri dan anak-anak Randall sama-sama siap di depan TV masing-masing menyimak wawancara di Daily Rip. Acara Daily Rip Jack and Bree pun dimulai. Randall dan Kate bertemu dengan penyanyi kondang papan atas yang tengah hangat dibicarakan karena kasus pacarnya yang selingkuh darinya. Ia bernama Ariana Grande. Maksudnya di sini Riley Ibina. Mereka sama-sama menunggu di backstage untuk giliran di segmen mereka masing-masing. Your own business, you old fuck. My vroom army have been so amazing. Setelah segmen Riley berakhir, kini tiba segmen wawancara dengan Randall dan Kate. Beberapa pertanyaan ringan disampaikan oleh host kepada mereka. Randall berusaha menjelaskan dengan serius komet temuan mereka yang berpotensi menabrak bumi dan menimbulkan bencana di masa mendatang. Namun tanggapan host sama sekali tak serius dan seolah-olah meremehkan informasi yang berusaha Randall jelaskan. Karena acara tersebut merupakan acara talk show ringan, bahasan tentang komet oleh Randall dan Kate malah menjadi canggung. And it really likely will hit. It would damage the entire planet. Close to New Jersey, it's my ex-wife's house. I need it to be hit. Can we make that happen? Kate yang dari tadi berusaha diam, akhirnya tak bisa menahan emosi dan meluapkan ekspresi kemarahnya dengan mengatai sang host bahwa informasi tersebut seharusnya bisa menjadi kewaspadaan bagi orang, bukannya menjadi bahan olok-olokan. Kate tak bisa mengontrol emosinya saat siaran langsung, padahal ditonton oleh jutaan orang yang meninggalkan studio dengan sembrono. Beruntung Randall masih bertahan di sana dan berusaha tetap tenang. Sang host kemudian menyatakan bahwa Randall tampil cukup baik, tapi tidak bagi Kate. Come back anytime, but the yelling lady. No. Girl, she probably needs some media training. Really? Yeah. Randall dan Kate kembali ikut pertemuan dengan pegawai TV untuk membahas evaluasi, rating, dan jejak pendapat penonton TV setelah menonton siaran wawancara mereka. Berdasarkan data, pesan inti untuk waspada terhadap komet malah tidak diterima oleh masyarakat sama sekali. Mereka malah sibuk membahas penampilan Kate yang dianggap gila karena emosinya dan tampang Randall yang dinilai sebagai astronom seksi. Keduanya kecewa, menilai semuanya sia-sia. Ditambah lagi Kate yang ternyata dicampakkan pacarnya setelah menulis artikel tentang dirinya yang menggila saat tayangan live. We have precisely 6 months, 10 days, 2 hours. That prick! Broke up with me. What a day. Singkat cerita, Randall telah kembali di rumahnya di Michigan. Ia tengah menulis kolom di sebuah website, masih membahas komet dan masih berusaha untuk menyadarkan para netizen bahwa komet perlu diwaspadai. Tiba-tiba, anggota FBI mendatangi rumahnya dan segera menyergap Randall atas tuduhan telah menyebarkan informasi rahasia negara kepada publik. Begitu pula dengan Kate dan Oglethorpe yang ditangkap di tempatnya masing-masing. Oh, okay. Unless you assholes are taking me to the Batcave.
Mereka dibawa ke Gedung Putih kembali bertemu dengan Presiden. Di pertemuan tersebut, Presiden akhirnya mengutarakan niatnya melakukan tindakan untuk menghentikan komet. Hal tersebut mengacu pada ilmuwan Gedung Putih yang mengesahkan validitas data milik Randall dan Kate. Randall, Kate, dan Oglethorpe sumringah dengan keputusan tersebut. Namun di balik niatnya itu, Presiden juga memanfaatkannya demi meraup perhatian publik untuk mempertahankan elektabilitas dan powernya di pemilu paruh waktu. I'm going to make a statement. Presiden segera melakukan siaran darurat untuk memberitahukan bahaya komet Dibiasky sekaligus menjelaskan pijakannya dan rencana untuk menghancurkan komet tersebut di angkasa sebelum menabrak bumi. Di situ pun ia menunjuk kepala operasi misi bunuh diri tersebut demi peledakan komet. Medal of Freedom recipient. Destroy our common enemy, Dibiasky. Dan yang benar saja, dari situ Presiden menyapu bersih 99 suara di pemilu paruh waktu menjadi trending topik dan buah bibir masyarakat. Calon kepala MA yang terlibat skandal seolah-olah terlupakan kasusnya dan melenggang mulus resmi dilantik. Bursa saham meroket naik dan ekonomi makin tumbuh menggeliat. Istilahnya jadi pansus lah ya. Masyarakat umum mulai menanggapi komet dengan lebih baik. Buktinya adalah Randall yang kembali diundang di acara Daily Rip untuk menjelaskan komet lebih lanjut. Tak disangka-sangka saat dirinya mulai tenar, Randall malah terjerumus dengan berhubungan gelap dengan host Daily Rip yaitu Brie. Sungguh plot yang twist sekali. Remember crying that much ever. Hari peluncuran roket operasi misi penghancuran komet pun datang. Semua media antusias meliput tayangan pelepasan awak. Masyarakat pun menyimak peristiwa bersejarah tersebut dengan baik. Para awak termasuk si kapten telah bersiap dalam peluncuran. Begitupun dengan para kru di ruang kontrol stasiun peluncuran. Randall, Kate, dan Oglethorpe berada di satu ruangan dengan Presiden menyimak arahan Presiden yang memimpin pelepasan. Di sana terlihat Brie selingkuhan Randall yang ikut duduk di sampingnya. With that, we are go for launch. Setelah Randall memberikan beberapa pesan, Presiden secara resmi melepas peluncuran roket. Sesaat setelahnya Peter Isorwell, CEO BES di awal tadi, nimbrung masuk ke ruangan dan memanggil Presiden untuk menemuinya di luar ruang secara terpisah. Entah apa yang mereka perbincangkan, nampaknya membuat misi peluncuran berubah 180 derajat. Information concerning our mission. Para awak di dalam roket-roket yang sudah meluncur terbang diketahui malah berputar arah berbalik ke daratan. Apa yang sudah terjadi? Temukan jawabannya segera. Tetap simak ya. Randall, Kate, dan Oglethorpe dikurung di satu ruangan di Gedung Putih. Nampaknya mereka dibungkam terkait situasi aneh yang tiba-tiba terjadi. Randall saat itu juga diangkat Presiden menjadi penasihat astronomi Gedung Putih. Ia pun mengikuti rapat yang dipimpin Presiden dengan menghadirkan Isorwell. Dalam rapat tersebut, Isorwell merepresentasikan temuannya bahwa komet tersebut mengandung mineral-mineral berharga yang berguna untuk perkembangan teknologi manusia di masa depan. Hal itu juga yang bisa menjadi alternatif pengganti sumber daya alam yang semakin langka di muka bumi. Jadi ia berujar, alih-alih meledakkannya, ia memilih untuk memecahnya menjadi bagian-bagian kecil dengan teknologi yang ia kembangkan supaya mineralnya tidak hancur dan pecahan-pecahan komet bisa jatuh ke bumi dengan lebih aman. Randall berusaha menyela ide Isorwell, namun tak bisa berbuat banyak karena ia kalah suara. Our beads, that stands for BASH, CERN particle accelerator that can splinter the comet.
Selepas rapat, Randall segera mengajak Kate dan Oglethorpe membicarakan rencana Gedung Putih dan Easterwell tadi. Randall menjelaskan panjang lebar detail rencana Easterwell dengan drone yang ia kembangkan. Rencananya, drone tersebut memanfaatkan fusi untuk memecah komet jadi partikel-partikel kecil. Oglethorpe protes seharusnya drone tersebut mendapatkan tinjauan dan pemeriksaan dari sejawat. Tidak gegabah menggunakan drone yang sama sekali belum teruji. Randall paham akan hal tersebut, namun ia berujar bahwa mereka sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena tak punya suara dan power. Randall seolah-olah melunak kepada Gedung Putih dan mengajak Kate dan Oglethorpe untuk mendukung rencana tersebut daripada tidak ada tindakan sama sekali dari pemerintah. Oglethorpe tak sependapat dengan Randall, begitupun Kate yang tak sudi membantu Easterwell yang hanya memanfaatkan hal tersebut demi kepentingan bisnisnya. Obrolan mereka yang serius malah menjadi perhatian orang-orang sekitar. Salah satu pelayan kafe meminta Kate menjelaskan omong kosongnya. Semua orang tahu bahwa Kate ini terkenal karena gilanya saat tampil di Daily Rip. Kate yang tersulut emosi malah membeberkan rencana Gedung Putih untuk membiarkan komet menabrak bumi, serta menjelaskan batalnya misi peluncuran beberapa waktu lalu karena ulah Gedung Putih sendiri. Seketika chaos terjadi di dalam kafe. Kate yang dianggap provokator kembali ditangkap. Sementara itu Oglethorpe sudah hopeless dan menolak bergabung dengan Randall untuk mendukung Gedung Putih. Kate dituntut oleh pihak kafe atas kerusuhan yang terjadi, namun ia akan dibebaskan dari segala tuntutan jika Kate tak lagi tampil di publik dan melakukan penghasutan terkait komet dan perusahaan Bash. Kate yang sudah tak peduli lagi langsung menandatangani perjanjian tersebut. Fine. Give it to me. I'm gonna shut it. Sedihnya, Kate pun tak diterima oleh orang tuanya di rumah atas dasar Kate yang terjerembab di kepentingan politik menurut mereka. What are you talking about? This country are bad enough. We don't want more of that in our house. Karir Randall malah makin meningkat semenjak berada di pihak Gedung Putih. Ia tampil di iklan-iklan menjadi ambasador untuk perusahaan Bash. Namun karirnya yang cemerlang tak berbanding lurus dengan hubungan rumah tangganya karena istrinya memergoki Randall yang berduaan dengan Brie. Istrinya begitu kecewa dan terpukul mengucapkan salam perpisahan kepada Randall. You know, she had... And he just... Oh, okay. Goodbye. Kate move on menjadi kasir sebuah minimarket. Ia kemudian dipertemukan dengan anak-anak jalanan yang merupakan fansnya karena menyerukan kebenaran di televisi dan berani melawan pemerintahan yang semena-mena. That's great. Yo, bro, what up? Abandoned Burger Crown from 7 to whenever. Just come hang. Dalam satu kesempatan peninjauan drone Bash, Randall bertanya kepada Easterwell apakah drone-drone tersebut sudah melalui proses peninjauan oleh sejawat. Ia pun berujar seharusnya melakukan hal tersebut untuk menguji efektivitas drone. Namun Easterwell merespon dengan keras bahwa ia tak suka didikte oleh orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang bisnismen belaka, tapi ia juga seorang ilmuwan yang lebih paham dan lebih tahu teknologi daripada Randall yang hanya berkutat di astronomi. Think you know me, doctor? What did you say? I want to know if you're... Randall tak bisa berkata-kata lagi. Ia pun dimarahi oleh presiden terkait tindakannya di sana. Randall menjadi bintang tamu acara Daily Rip kembali. Topik bahasannya kini mengerucut pada keberadaan komet di Biaski yang kini diragukan kebenarannya oleh orang-orang seusai peristiwa batalnya misi penyelamatan. Randall yang menyadari publik semakin meremehkan bahaya komet tak mampu membendung amarahnya lagi. There most certainly is a comet. All right. It's going gangbusters. And listen, full disclosure, I bought as many... Please, just stop being so
pleasant. Sometimes we need to just be able to say things. Ia pun menjelaskan dengan lantang di siaran langsung bahwa komet Dibiasky benar-benar ada dan ancaman kerusakan pada bumi benar-benar nyata. Seharusnya orang-orang tidak membuat lelucon terkait komet yang mereka temukan dan seharusnya orang-orang waspada terhadap ancaman di depan mata. Ia pun berkata Presiden Amerika Serikat telah membohongi rakyat demi kepentingan politiknya. Pada akhirnya Randall dibekap. Pria yang menjadi selingkuhannya tak terima dengan tindakan Randall di siaran langsung. Ia pun meninggalkan Randall begitu saja. Still there? Kate berkumpul dengan si anak jalanan yang ia temui di minimarket. Rupanya perkumpulan tersebut begitu mengagumi Kate atas suara-suara kebenaran yang dibungkam oleh pemerintah. Saat berduaan dengan si anak jalanan, Kate melihat penampakan komet yang sudah terlihat jelas di langit malam hari. That's it. That's the comet. That's the North Star. Well, what is that? Begitu pula Randall yang kini sudah berada di Michigan lagi berusaha memperbaiki dan membangun kembali hubungan dengan istrinya usai karirnya di Gedung Putih hancur. Di tengah jalan, ia pun menyaksikan langsung penampakan komet yang terlihat di langit. Tandanya, komet sudah dekat dengan bumi dan tak lama lagi akan jatuh menghantam. That's it. That's the comet. Look, it's right there. Kate segera menghubungi Randall. Mereka kemudian bertemu. Mereka membuat gerakan Just Look Up, melihat komet di langit dan menyebarkannya ke internet untuk menyadarkan masyarakat bahwa komet Dibiasky benar-benar nyata. Mereka menggelar konser didukung oleh penyanyi Riley Ariana Grande untuk menarik perhatian lebih banyak. Namun pemerintah tak membiarkannya. Mereka membuat kampanye dengan gerakan Don't Look Up untuk melawan gerakan Randall dan Kate. Publik terbagi jadi dua kubu. Ada yang mendukung Randall dan Kate, ada pula simpatisan presiden yang tak percaya dengan komet. Namun lambat laun publik semakin menyadari bahwa penampakan komet semakin jelas karena keberadaannya yang semakin dekat dengan bumi. Pemerintah pun tak tinggal diam dengan membeberkan kesiapan mereka untuk mengerahkan drone milik BASH. Hari itu jalanan sepi. Semua orang tengah menyaksikan misi peluncuran BASH. Randall, Kate, dan si anak jalanan yang kini jadi pacarnya pergi berbelanja bahan makanan. Rencananya malam itu mereka bersama-sama mendukung Randall untuk berbaikan dengan istrinya dengan mengajak istri dan putra-putranya mengadakan perayaan kecil makan malam bersama. Look at this, Kate. They have wild salmon. Sampai di rumah, istri Randall membukakan pintu dan ternyuh dengan kedatangan Randall. Hey, we got some groceries. Kedua putra Randall menyambutnya dengan gembira. Rupanya selama ini istri Randall tak pernah menceritakan tentang perselingkuhan Randall kepada putra-putranya. Malam itu juga jadi saksi sang istri menerima kembali Randall di kehidupannya. Oglethorpe datang dan ikut makan malam bersama mereka. Mereka bersama memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama-sama ketimbang ikut menonton peluncuran BASH. Sementara itu Presiden Israel, Kepala Staf Jason, dan para kru sudah bersiap di dalam ruang kontrol untuk peluncuran drone BASH yang disiarkan langsung di seluruh penjuru dunia. Presiden kemudian meresmikan peluncuran dengan aba-aba kepala kru. Yes, sir. Here we go, people. Yang terjadi setelahnya ada beberapa drone yang gagal meluncur dan menimbulkan ledakan. Namun Israel berusaha menenangkan mereka bahwa masih banyak drone yang mampu lepas di angkasa. Beberapa drone ada yang gagal menempel di komet.
Beberapa drone berhasil mengeluarkan zat fusi nuklir. Ketika dilepaskan, seketika ruang kontrol kehilangan sinyal atas semua drone di angkasa. Kepala kru tak mengerti apa yang terjadi. Rupanya, drone base tersebut telah hancur semua dan sama sekali tak mampu memecah komet yang luar biasa besar. Artinya misi tersebut gagal total. Melihat fakta tersebut, Easterwell segera keluar dari ruang kontrol demi menyelamatkan diri. Begitupun si presiden. Semua kru panik atas kegagalan tersebut dan berhamburan keluar ruangan untuk menemui orang tercinta mereka, tak terkecuali sang kepala kru. Namun Jason masih bertahan di sana, hanya bisa melongo, pasrah, tak tahu lagi harus berbuat apa. Randall yang tengah makan malam bersama keluarga ditelepon oleh presiden, ditawari menumpang di kapal terbang canggih dengan fasilitas pembekuan karyo manusia milik base. Rencananya, Easterwell bersama rombongan presiden akan keluar dari bumi dengan fasilitas tersebut, menyelamatkan diri mencari planet singgah lain. Syaratnya, Randall tak boleh mengajak orang lain, alias hanya ia sendiri yang boleh menumpang. Randall menolak ajakan presiden dan lebih memilih tinggal bersama keluarga tercintanya. Komet kemudian jatuh menghantam samudera, menimbulkan guncangan hebat. Gelombang tsunami maha dahsyat terjadi menghantam seluruh daratan di semua penjuru bumi. Kepanikan manusia tak terelakkan dan menjadi musibah besar. Malam itu, Randall dan keluarga, Kate dengan pacar, serta Oglethorpe di meja makan memanjatkan doa bersama. May we face whatever is... Guncangan besar terjadi, tapi mereka sudah merelakan diri akan hal yang akan terjadi. Setidaknya, mereka bangga dan tanpa penyesalan karena mereka sudah berusaha sejauh mungkin. Pada akhirnya, tsunami menerjang. 22.700 tahun kemudian, rombongan manusia beku Easterwell mendarat di planet pengganti bumi. Sementara itu, ternyata Jason masih hidup dan menjadi manusia terakhir di muka bumi. Dan film pun selesai. Sebuah film dengan banyak plot twist yang terjadi dan sangat menarik. Film-film Leonardo DiCaprio memang tidak pernah gagal dan sangat recommended bagi kalian yang ingin menyimak film dengan ide yang begitu cemerlang seperti ini. Terima kasih, stay tune.